sudah ada pengumuman bahwa diterima S3 di Jepang. Betul. Wah, kalau kita lihat jangka waktu itu kan sangat pendek. Kira-kira motivasinya apa ya? Jadi ceritanya tuh kalau kita mencoba, barangkali ketakutan yang ada di pikiran kita itu ternyata nggak semenakutkan itu. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau S3 atau kuliah di luar negeri, tentu beasiswa itu saya rasa sangat Penting. Jangan takut dulu gitu ya. Artinya kadang itu kita butuh persiapan, tapi juga kadang kita butuh keberanian untuk Mencoba. push gitu. Oke. Kadang ada perlu satu dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain agar kita berani. Halo, selamat datang di Amputcast. Bareng aku Adina. Nah, kalau misalnya kemarin itu kita ngobrol bareng mahasiswa S1 Teknologi Informasi yang bergabung dengan Film Jumbo, kali ini kita bergeser ke mahasiswa S2 Ilmu Komputer yang berhasil meraih beasiswa S3 di Jepang. Wah, keren banget. Langsung aja kalau gitu kita sambutin dia, Mas Arif. Hey. Halo Mas Arif, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi alhamdulillah teman-teman. Jadi Mas Arif ini merupakan alumni S2 Ilmu Komputer di Universitas Amikom Purwokerto yang baru saja lulus di bulan April 2025. Betul. Dengan predikat wisudawan terbaik. Cum laude kan Mas ya, IP-nya sempurna saya lihat tuh di buku wisuda. Keren banget Mas Arif ini. Thank you. Dan ternyata di bulan ini Juli sudah ada pengumuman bahwa diterima S3 di Jepang. Betul. Wah, kalau kita lihat jangka waktu itu kan sangat pendek. Kira-kira motivasinya apa ya? Udah S2 baru selesai udah mau lanjut S3 nih. Oke. Kira-kira gimana Mas? Jadi ceritanya tuh sebenarnya bukan Maret itu atau April wisuda baru daftar. Oke. Tapi pendaftaran itu kami dari Desember kemarin. Jadi kalau motivasi pertama karena saya suka sekolah juga sebenarnya. Wah, keren ini, inspiratif banget. Jadi yang pertama karena memang dari awal kita pengen lanjut terus kuliah gitu. Dan ada juga motivasi dari dosen kami di S2 maupun Fakultas Ilmu Komputer intinya, dan Pak Rektor juga bahwa kalau kita bisa lanjut sampai S3 tentu akan bagus gitu. Jadi itu yang jadi motivasi. Wah, keren banget itu ya teman-teman. Motivasi dari eksternal dan juga internal ya Mas. Betul. Tentunya. Iya. Nah, kalau misalnya S2-nya ini ilmu komputer, kalau yang S3 ini apa Mas? Jadi S3-nya nanti di Division of Electrical Engineering and Computer Science. Artinya Computer Science juga, ilmu komputer. Untuk jurusannya itu di program ICT for Society 5.0. Oke, di Universitas Kanazawa University. Kanazawa University Jepang. Dan itu katanya beasiswanya dari Max. Betul. Nah, itu belum banyak yang tahu ini Mas. Kalau beasiswa kan kita kebanyakan taunya LPDP gitu ya, kemudian BPI dan sebagainya. Nah, ini beasiswa dari luar negeri itu gimana Mas? Oke, jadi kalau yang saya apply kemarin itu beasiswa dari pemerintah Jepang. Bahasa Jepangnya itu istilahnya itu apa gitu ya, Mambu Gakusho. Nah itu kalau disingkat itu MAX. Intinya Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologinya Jepang. Beasiswa itu dibuka setiap tahun 2 kali dan itu ada jenjang S1, S2 dan S3. Saya apply di jalur yang kedua, jalur University Track atau University Recommendation. Jadi kampus memberikan rekomendasi ke pemerintah Jepang, kemudian pemerintah Jepang dalam hal ini Kementerian Pendidikannya menyeleksi usulan dari kampus itu, apakah bisa diterima sebagai penerima beasiswa. Singkatnya seperti itu. Oke, berarti ini rekomendasi dari universitas. Tapi kalau misalnya di luar dari rekomendasi universitas gitu, banyak juga kan ya Mas beasiswa di luar negeri itu? Betul, jadi kalau di Jepang juga ada beberapa yang dari perusahaan swasta, ada juga yang dari pemerintah, salah satunya ini. Kalau di negara lain juga sangat banyak. Kalau di yang saya sempat riset juga di Australia ada AAS, kemudian dari Inggris ada Chevening, dari Amerika ada USAID dan so on. Oke.
Kalau untuk pasti ini penasaran banget nih teman-teman di rumah. Kalau untuk tahapan seleksinya mungkin walaupun ini rekomendasi universitas, apakah ada tahapannya? Oke, mungkin saya cerita apa yang saya lalui aja ya. Ya. Jadi awalnya itu di tanggal 14 Desember 2024 saya baca grup WA di Amikom. Mungkin Bu Adina juga ikut. Itu grup family gitu intinya. Di situ Pak Dr. Imam selaku dekan Fakultas Ilmu Komputer membagikan sebuah informasi bahwa ada penerimaan beasiswa Max. Informasi itu dikoordinatori oleh salah satu dosen di ITB Bandung, Pak Dr. Acep. Jadi kalau kita mau apply, kalau kita mau cari tahu informasi itu, kita harus kirim email ke beliau, ke Dr. Acep itu. Saya kirim email, saya ingat itu, saya baca di pagi hari, saya kirim email setelah itu. Kemudian saya di-invite ke suatu grup. Di situ ada grup WhatsApp, isinya beberapa, mungkin awalnya puluhan sampai sekarang ada ratusan pendaftar beasiswa itu. Jadi tahapan pertama kami tahu informasinya dulu. Tahu informasi dan dari situ saya dapat informasi bahwa pendaftaran itu harus memiliki LOA dari profesornya atau dari senseinya. Nah akhirnya karena saya ingin tahu dan saya lihat persyaratannya itu mungkin saya bisa, jadi saya coba aja gitu. Tapi karena saya nggak punya kenalan di Jepang, yang saya tahu hanya orang yang sudah pernah dari Jepang, yaitu Pak Imam itu sendiri. Yeah. Jadi saya hubungi beliau, Pak Imam. Saya tanya, mungkin nggak kalau saya mendapatkan rekomendasi untuk dihubungkan ke profesor beliau yang sebelumnya, yaitu Prof. Hidetaka Nambu. Kemudian beliau memberikan email Prof. Nambu juga. Akhirnya saya kirim email. Dan untuk kirim email itu saya lampirkan proposal penelitian yang sebelumnya saya juga diskusi sama Pak Imam, apa yang kira-kira relate. Saya baca juga profilnya Prof. Nambu itu, risetnya tentang apa sekarang. Kita susun, kemudian saya lampirkan CV saya juga. Email itu kemudian jadi dasar. Akhirnya beliau membalas email dan alhamdulillah di hari Senin kalau nggak salah waktu itu beliau membalas dan mau menerima saya sebagai mahasiswa calon mahasiswa. Artinya beliau mau jadi supervisor saya. Setelah itu baru ini jadi dasar untuk saya mendaftar secara resmi ke Kanazawa University. Baru setelah itu saya kirim beberapa dokumen, ada sekitar 17 lampiran, termasuk surat sehat, surat rekomendasi dari dosen dan sebagainya. Saya lengkapi, saya kirim email di tanggal 24 Desember. 24 Desember saya kirim email, kemudian prosesnya juga cukup ribet lah karena ribetnya gimana? Ribetnya gini, karena memang dari sana sangat strict ya. Jadi ketika ada dokumen yang saya kurang tepat, mereka kirim balasan dan saya harus memperbaiki gitu. Salah satunya misal karena ada perbedaan nama saya antara di dokumen salah satunya gitu, ada beberapa dokumen yang namanya berbeda. Jadi saya harus memberikan klarifikasi lah. Kemudian yang belum bahasa Inggris juga harus dibahasa Inggriskan. Oh, berarti semuanya bahasa Inggris ya? Tentu. Semuanya bahasa Inggris. Bukan bahasa Jepang gitu ya? Bukan. Nah, kalau bahasa Jepang mungkin saya agak sulit juga. Jadi kemudian akhirnya ada notifikasi bahwa lamaran saya diterima, berkasnya maksudnya. Kemudian saya diminta untuk mengirimkan secara fisik juga. Jadi lewat pos kita kirim. Kemudian ada notifikasi untuk wawancara. Jadi ada interview, ditentukan hari dan jamnya sekitar akhir atau pertengahan Januari 2025. Itu online ya Mas? Itu via online, Zoom gitu. Jadi ada 3 pewawancara yang mewawancarai, saya sampaikan, presentasikan risetnya, proposal risetnya, kemudian tanya jawab. Total itu hanya 10 menit, jadi sangat singkat sekali. Setelah itu selesai. Kalau boleh tahu proposalnya
Oke. Seputar apa nih Mas yang Mas Arif ajuin? Jadi proposalnya itu masih relate sama risetnya Pak Imam dan risetnya Prof. Nambo juga, karena memang saya mencoba untuk menyesuaikan juga dengan risetnya profesor itu. Jadi risetnya tentang bioelektrik potensial pada tanaman. Kita teliti apakah bisa menjadi indikator dalam bagaimana tanaman merespon kondisi di sekitarnya atau di lingkungannya. Kemudian kebaruannya kita coba kombinasikan dengan beberapa tanaman begitu. Kemudian nanti kita analisis dengan machine learning, kita pakai algoritma LTSM. Jadi kurang lebih nanti ada beberapa tanaman gitu yang sudah dipilih spesiesnya, kemudian nanti ada IoT untuk mengambil data dari tanaman itu, ada sensor, kemudian sensor itu disambungkan hingga bisa diterima datanya, kemudian dianalisis di komputer gitu, di server juga. Oke, cukup ribet bagi orang awam yang nggak tahu ya. Yeah. Tapi menarik. Apakah itu bisa menjadi salah satu kunci Mas? Karena risetnya ada berhubungan dengan profesor yang merekomendasikan. Apakah itu menjadi tips? Karena kan kita lagi sharing session nih Mas. Ya, saya kira itu salah satu yang mungkin menentukan juga ya. Jadi bagaimana kita bisa align dengan risetnya profesor. Kan tentu profesor sudah punya. Jadi di websitenya nanti kalau teman-teman nanti mau cari, ada satu website di Kanazawa yang memang menyediakan database profesornya semua ada di sana. Ada riwayat penelitiannya dan apa yang sedang diteliti sampai sekarang. Nah, ketika kita bisa align, saya kira profesor akan lebih support begitu. Jadi, tapi juga ini harus align juga dengan riwayat kita dalam meneliti. Kebetulan ketika kemarin S2, saya dan teman-teman, saya membantu beberapa riset dosen juga, ada beberapa yang align juga dengan penelitian profesor ini. Oke, wah itu ya. Jadi memang penting sekali ya untuk kita menentukan jalur penelitian kita ke depannya. Betul. Itu mau seperti apa biar mudah diterima untuk jenjang S3 ya, kita linearkan sekalian gitu. Betul, ya Mas ya. Oke. Tapi mungkin karena kalau ngomongin berkas ya Mas, jujur aja nih, kalau ngomongin berkas kan banyak macam-macam. Mungkin ada yang perlu disampaikan juga ke teman-teman, berkas apa sih yang nggak kalah penting gitu untuk disiapkan sebelum mendaftar, apalagi yang di email tadi kan banyak banget ya Mas. Oke, jadi kalau menurut saya yang paling penting selain tadi itu proposal, tentu yang paling utama TOEFL atau bahasa Inggris. Jadi sertifikat bahasa Inggris itu kalau di Jepang kemarin saya pakai TOEFL ITP itu masih bisa diterima. Kalau bisa diperbarui setiap tahun, jadi jangan sampai kadaluarsa gitu, karena kan standarnya TOEFL itu 2 tahun kadaluarsa. Alhamdulillah kemarin saya terakhir TOEFL itu 2022 sebenarnya. Jadi ketika saya apply itu sebenarnya udah telat atau kadaluarsa beberapa bulan. Tapi alhamdulillah masih diterima begitu. Jadi mungkin masih ada kelonggaran. Tapi kalau teman-teman berminat ke Jepang misalnya lewat jalur Max, saya rasa bisa menyediakan atau menyiapkan TOEFL ITP dulu. Minimal berapa skor Mas? Dari sana mereka tidak menyebutkan minimal, tapi kemarin pengalaman saya 592. 592, oke. Jadi pertama itu TOEFL. Iya. Kemudian yang tidak kalah penting juga nanti mereka akan kasih persyaratan, yaitu transkrip. Kemudian ada juga surat bahwa kita akan lulus gitu. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa dan memang mereka mengizinkan yang masih pun bisa mendaftar asal ada surat bahwa saya pasti lulus di 2025 sebelum keberangkatan. Jadi itu juga yang penting. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sekarang mahasiswa akhir di S2 mau daftar yang periode Desember besok bisa juga. Oke, berarti masih bisa sekolah, masih bisa tuh ya. Oke, keren. Gitu, kira-kira gitu. Kalau itu tadi ngomongin soal email kemudian proposal. Kalau waktu wawancara sendiri Mas Arif, wawancara itu ditanya apa aja atau kita harus gimana ya ketika menjawab pertanyaan dan sebagainya? Oke. Kalau ketika wawancara saya juga sebenarnya agak clueless juga waktu itu. Agak nggak tahu juga nanti akan ditanya apa.
Cuma saya siapkan selengkap mungkin. Saya pahami apa yang saya tulis, kemudian apa yang akan saya lakukan di sana gitu. Itu yang saya pahami paling utama. Kemudian karena waktunya sangat singkat, kita harus berlatih bagaimana menyampaikan gagasan yang kita punya dalam waktu yang efektif. 10 menit tadi ya? 10 menit dan itu dibagi 5 menit gitu. Oh. Jadi 5 menit. Presentasi 5 menit wawancara. Oh, oke. 5 menit wawancara 3 orang. Jadi ya sangat singkat sekali. Iya. Ya mungkin kendala bahasa juga kita harus siapkan karena sama-sama bukan native English speaking. Jadi kita harus memahami bagaimana profesor kita menyampaikan dan bagaimana kita juga bisa dipahami juga oleh mereka. Yang ditanya sebenarnya seputar riset semua gitu. Apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Tidak lebih dari itu. Oke. Kalau tadi ya ngomongin bahasa juga ya Mas, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kalau kita mau submit beasiswa ke luar negeri, berarti harus banget wajib bisa bahasa Inggris ya Mas ya? Kalau menurut saya yes. Wajib ya Mas ya, karena proses wawancara juga sudah masuk di penggunaan bahasa Inggris. Kemudian Mas, kalau untuk persiapan lainnya misal nih, tadi kan persiapan mendalami proposal yang diajukan gitu. Persiapan mental mungkin ada nggak Mas? Ya itu yang paling berat sebenarnya kalau buat paling berat saya. Ya Mas ya? Ya secara teknis berkas dokumen itu tentu harus disiapkan sebaik mungkin, tapi kalau saya juga punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, saya punya orang tua, karena saya nggak bisa membawa istri dan anak gitu, kebetulan untuk saat ini, jadi bagaimana saya menyiapkan mental agar saya bisa berangkat, kemudian jauh dari anak dan istri, itu yang PR terberat. Ya, itu yang terberat. Yang pasti harus terus dilalui ya Mas, bahkan Betul. ketika udah sampai sana. Berangkat kapan Mas, kalau boleh tahu? Kalau dari rencana itu di tanggal 24 September kita udah diminta di sana. Jadi mungkin berangkat di pertengahan sampai mungkin 20 September berangkat. 20 September berangkat. Udah punya gambaran belum kira-kira kuliah di Jepang gimana ya? Oke, kalau gambaran tentu kita kemarin sudah coba bertanya, coba mencari informasi, diskusi ke ya salah satunya Pak Imam, itu beliau yang sudah alumni kampus yang sama. Kalau gambaran tentu mungkin nggak jauh beda dari riset-riset karena kan kalau S3 based on research ya, jadi tatap mukanya tidak terlalu banyak, bukannya yang di kelas lagi. Kemudian kemarin kami juga sempat ada diskusi dengan PPI di sana, Persatuan Pelajar Indonesia di Ishikawa, Jepang. Kita juga sudah dikasih gambaran kira-kira labnya mana. Saya juga sudah tahu beberapa rekan yang nanti akan jadi teman satu lab. Kebetulan ada 4 dari Indonesia yang diterima di jurusan yang sama. Jadi mostly nanti ketika kuliah, setahu saya nanti akan based on research. Jadi tiap minggu ada weekly meeting dengan profesor, kemudian nanti akan dievaluasi apa yang kita lakukan, progresnya seperti apa. Untuk kuliah di Jepang, di Kanazawa setahu saya ada 4 term, jadi 1 tahun itu dibagi 4, kalau kita kan 2 semester, jadi 4, 2-3 bulan setiap ini. Jadi besok ketika mulai kuliah itu Oktober, mungkin November, Desember itu sudah selesai untuk term pertama dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau secara budaya kan berbeda ya Mas ya. Itu Betul. Gimana tuh? Apalagi bahasanya berbeda. Apakah Mas Arif sudah jago bahasa Jepang? Gimana gitu Mas bayangannya? Nah kebetulan saya SMA itu ada pelajaran Jepang. Jadi ketika SMA saya di Bukateja waktu itu, ada 2 tahun kami belajar bahasa Jepang. Jadi kalau tahu ya kita tahu dasar gitu. Dan mungkin kalau nanti kita belajar lagi akan mengingat kembali gitu, tidak nggak tahu sama sekali gitu kan. Kalau sekarang yang saya baca juga kita budaya jelas berbeda. Yang saya antisipasi sebenarnya lebih ke makanan.
iklim atau cuaca Iklim, ya, oh karena iya. kan Indonesia dua musim, hujan dan kemarau gitu. Kalau di sana kan ada musim dingin seterusnya, dan ketika musim dingin tentu akan suhunya sangat rendah. Itu yang kita lagi persiapkan. Kalau untuk budaya dengan negara lain saya kira gak ada kendala sih. Gak ada kendala ya Mas ya. Makanan juga Mas aman ya Mas, makan sushi gitu. Saya sebenarnya nggak doyan sushi. Oh, gak doyan. Terus gimana? Jadi, kayaknya kalau di luar negeri kan sudah banyak ya Mas, kayak misalnya market-market yang supermarket yang udah ada makanan halal Indonesia dan sebagainya. Ih, boni dan sebagainya. Boleh keluar gak ini kata merek ini gitu. Oke. Terus Mas, kalau misalnya ini terkait dengan pendaftaran ya Mas, apakah bahasa Jepang itu sendiri menjadi salah satu pertimbangan diterima di Max dan sebagainya? Jadi kalau untuk bahasa itu di persyaratan tidak ada ya sebenarnya. Jadi kita hanya melampirkan bahasa Inggris kalau bahasa asing. Jadi karena nanti perkuliahan itu akan disampaikan dalam bahasa pengantar bahasa Inggris, maka orang yang tidak bisa bahasa Jepang tidak masalah gitu. Tapi di dalam form pendaftaran juga ada satu bagian yang menuliskan apa yang akan kita lakukan selama di Jepang, apa yang akan kita kembangkan, apa yang akan kita pelajari selain perkuliahan. Nah di situ saya tulis bahwa saya akan ikut juga belajar bahasa Jepang gitu. Kalau nggak salah kan di Jepang itu ada tingkatan seberapa lancar ya, ada N1, N2 dan seterusnya. Saya tulis saya akan belajar sampai tingkat N3 atau N2 yang artinya bisa ya cukup atau medium lah gitu. Semoga nanti bisa betul. Apa kita bahasa tes Jepang dulu sekarang ya bahasa Jepang yang dikuasai oleh Mas Arif? Bahasa Jepangnya apa aja nih Mas yang udah dikuasai? Apa tuh ya? Selamat Apa pagi. Saya hanya tahu hai gitu. Itu apa itu? Selamat pagi, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Oke, kalau apa lagi Mas? Selamat siang, konnichiwa. Konnichiwa. Iya ya, kayak itu sering terdengar kalau Kayaknya nonton. ada lagunya anak-anak tuh yang kayak gitu. JKT48 ya sih. Terus apa lagi Mas? Kemudian kalau terima kasih, arigato. Arigato ya. Itu masih dasar semua, Masih jadi dasar. saya nggak bisa cerita banyak nih. Kalau perkenalan kira-kira sudah disiapkan belum Mas? Kalau memperkenalkan diri ke teman-teman yang ada di sana, kayaknya harus disiapkan juga. Kalau pakai ya, bahasa Mas? Inggris bisa, tapi kalau bahasa Jepang belum bisa. Belum bisa ya Mas. Oke, Mas boleh kita tarik ulur dulu ke belakang untuk ini pasti teman-teman banyak juga yang penasaran untuk kunci suksesnya sih Mas. Kunci sukses untuk bisa diterima beasiswa S3 di Jepang khususnya melalui Max ini. Oke, kalau kunci sukses mungkin beberapa ya. Artinya ya tadi yang pertama ada research, kemudian ada riwayat. Jadi tentu kalau itu yang jadi karena kita nggak ada tes ya. Jadi kita nggak ada kalau university track itu tidak ada tes tertulis. Kalau yang embassy track itu setahu saya ada tes tertulisnya gitu. Jadi mereka akan melihat dari dua hal itu terutama riset sama riwayat kita, seberapa kita banyak meneliti, publikasi dan sebagainya. Jadi secara dokumen itu yang paling penting. Tapi kalau dari saya itu, menurut saya yang pertama itu kita perlu mentor. Kita perlu mentor yang mengarahkan. Jadi kalau kita bisa, kita sebenarnya mampu, tapi tanpa dia mengarahkan, tentu kita nggak tahu mau kemana gitu. Yang kedua kita melihat peluang. Saya membayangkan kalau waktu itu saya tidak melihat atau tidak membaca dan tidak berani mencoba untuk mengirim email ke Pak Dr. Acep itu yang dari ITB, saya tidak akan tahu informasi dan saya tidak akan mendaftar. Jadi yang pertama mentor, yang kedua kita harus mencoba melihat setiap peluang. Kemudian kalau menurut saya dukungan dari keluarga, dukungan dari orang yang kita paling dekat, kalau buat saya itu istri dan anak, itu yang sangat penting juga. Kalau boleh tahu anaknya sekarang udah usia berapa Mas Arif? Anak saya itu umur 6 tahun dan baru masuk SD kelas 1 kemarin. Ini hari ke-4 berarti sekolah iya, ya. Betul, iya. Itu sudah dikasih tahu ya Mas?
nanti ayah mau ke Jepang dan Ya, sebagainya. dari awal itu kita udah coba kasih tahu karena tentu anak saya punya hak untuk tahu bahwa saya akan jauh gitu kan. Itu yang prosesnya masih jalan. Jadi kita proses memberitahu itu masih jalan sampai sekarang. Karena namanya anak-anak tentu kita harus lebih tahu bagaimana psikologisnya gitu. Jadi ya semoga anak saya bisa paham gitu kan. Karena 3 tahun saya rasa itu buat saya sendiri itu waktu yang sangat lama sebagai seorang ayah yang tiap hari sebenarnya ketemu gitu. Pagi berangkat, siang kerja, sore udah pulang lagi sama anak terus. Pergi untuk 3 tahun itu pasti sangat lama. Jadi ya semoga nanti kalau dia udah besar dia tahu kalau saya pergi 3 tahun itu juga untuk agar dia tahu bahwa kita belajar itu nggak boleh berhenti. Iya, setuju banget. Dia juga termotivasi untuk kuliah bahkan lebih tinggi dari orang tuanya. Setuju banget. Itu mungkin nanti bisa anaknya suatu saat bisa nonton podcast ini ya Mas Arif ya. Karena tidak bisa dipungkiri itu menjadi salah satu pertimbangan yang cukup berat ya Mas, kalau misalnya kita sudah berkeluarga gitu. Apalagi Bu Dina kan juga punya anak kan. Iya, betul mesti sekali. Tahu rasanya. Iya, itu juga sudah terbayang-bayang gimana kalau S3 dan sebagainya. Betul banget. Nah, kalau misalnya kita tadi flashback juga ke belakang, kan nilainya Mas Arif ini di S2 4 ya Mas, sempurna. Apakah itu menjadi modal utama atau ada modal lain lagi nih selain nilai gitu? Kalau modal menurut saya itu bukan yang utama ya, karena saya rasa nilai itu kan di atas kertas oke, tapi tidak harus 4 juga gitu. Dan teman-teman saya yang diterima pun tidak lantas semuanya harus cum laude juga. Tapi tentu ada korelasi ketika kita dengan portofolio yang cukup, tentu nilai mestinya akan mengikuti gitu. Jadi untuk S3 ini saya kira itu bukan pertimbangan utama yang dilihat profesor, tapi lebih ke tadi risetnya ya. Bagaimana kalaupun misal nilainya bagus tapi risetnya tidak sesuai, saya kira tidak lain juga dan tidak direkomendasikan. Oke. Berarti buat teman-teman yang misalnya S2-nya nilainya tidak cum laude itu jangan berkecil hati ya Mas ya untuk melanjutkan S3 gitu. Ada batasan memang. Jadi kalau itu mungkin saya agak lupa berapa, tapi 3,5 atau mungkin berapa gitu. Saya kira bukan 3,5 ya. Oh, bahkan tidak 3,5. Iya, artinya nggak harus yang cum laude gitu. Tapi memang tentu ada batas minimal di atas 3. Ya, standarnya lah kira-kira. Ya. Baik. Oh ya, terkait dengan pendidikan, motivasi terbesarnya Mas Arif, karena kan tadi katanya suka sekolah gitu. Memang saya juga beberapa kali menemukan tipe orang yang dia tuh suka sekolah gitu. Itu kan unik juga sebenarnya Mas. Sekolah kan pusing gitu ya. Itu motivasi terbesar untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan itu gimana Mas? Ya, kalau saya itu sebenarnya bukan suka sekolah ya, suka mempelajari. Sesuatu. Motivasinya ya karena mungkin dari kecil kita punya rasa keingintahuan yang tinggi juga. Jadi dan menurut saya setiap anak itu punya hal tersebut. Tinggal bagaimana tadi kalau ada yang mengarahkan agar rasa keingintahuan itu bisa terus berkembang, dan rasa ingin tahu itu tidak ada yang salah. Ketika saya di S1 saya lulus S1 2016, saya pun juga sudah mencoba untuk apply kuliah S2 waktu itu. Kemudian ketika jalannya belum ada, selama bekerja pun kita coba terus mempelajari hal yang baru. Jadi buat saya mempelajari hal yang baru itu, tahu suatu hal itu sesuatu yang menyenangkan ya. Jadi ada yang bilang gini, kita itu takut akan sesuatu karena kita tidak tahu sesuatu. Jadi semakin kita tahu maka kita bisa lebih percaya diri sih. Ya. Seberapa penting sih kita ketika beasiswa itu sendiri gitu untuk meneruskan pendidikan? Oke, kalau menurut saya itu untuk kita melanjutkan studi tentu ada beberapa modal atau syarat. Modal utama ya bagaimana kita memahami, bagaimana kita mempersiapkan secara kognitif, secara akademis.
Tapi selain itu, kita bicara di kehidupan nyata tentu semua itu butuh biaya. Yeah. S2 kita tahu kira-kira berapa biayanya, S3 tentu kita tahu standarnya di Indonesia, apalagi kalau di luar negeri. Ada biaya kuliah, ada biaya hidup. Bagi saya untuk beasiswa itu, untuk kita yang secara finansial, ya kita masih memerlukan support, tentu beasiswa sangat penting. Apalagi kita punya keluarga gitu kan. Yeah. Kalau di Kanazawa itu atau di Max, kita juga dapat beasiswa jadi untuk biaya hidup dan biaya studinya. Kalau di beberapa beasiswa bahkan ada tunjangan lain, tunjangan keluarga dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau S3 atau kuliah di luar negeri, tentu beasiswa itu saya rasa sangat penting. Oke, siap. Terakhir mungkin pesan untuk mahasiswa sih Mas. Untuk melanjutkan pendidikan, kemudian apalagi tadi ya yang masih penasaran dengan beasiswa dan sebagainya, cara mencarinya dan sebagainya. Kalau pesan dari saya yang pertama tadi, teman-teman harus tidak takut mencari informasi, tidak malas mencari informasi. Informasi itu di era sekarang bukan sesuatu yang susah dicari, karena memang sangat mudah. Ada mesin pencari, ada AI dan segala macam. Itu sangat mudah. Saya ingat ketika saya mau apply, ketika masih mau S2, saya mau kirim email itu bingung bagaimana cara kirim email ke profesor. Tapi sekarang itu dengan teknologi yang ada, kita bisa create email yang layak, email yang sesuai, itu sangat mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Kemudian kalau ingin konteksnya S3, tentu teman-teman bisa melakukan riset yang sesuai dengan apa nanti bidang yang akan ditekuni. Dan kalau sudah punya proyeksi supervisor calonnya, teman-teman bisa mencoba untuk mendekati riset yang dilakukan sekarang dengan risetnya profesor. Tentu itu akan lebih besar peluang untuk diterima gitu. Kira-kira gitu. Dan paling penting juga adalah belajar bahasa Inggris. Karena memang kalau kita ke luar negeri, bahasa Inggris itu sangat penting. Kalau teman-teman ke English speaking yang native, Australia, US atau UK itu biasanya diminta IELTS. Tapi kalau untuk di Jepang itu masih diterima TOEFL ITP. Itu yang penting. Kalau misalnya harapan sendiri nih untuk para mahasiswa ataupun juga dosen yang mau melanjutkan S3 itu gimana Mas? Kalau harapan, harapannya apa ya? Harapannya teman-teman jangan takut dulu gitu ya. Artinya kadang itu kita butuh persiapan, tapi juga kadang kita butuh keberanian untuk push gitu. Kadang ada perlu satu dorongan dari diri sendiri atau dari orang lain agar kita berani. Mungkin kita udah siap, tapi karena kita nggak ada dorongan, kita jadi nggak mencoba. Padahal kalau kita mencoba, barangkali ketakutan yang ada di pikiran kita itu ternyata nggak semenakutkan itu. Itu yang terjadi buat saya sendiri ketika kemarin misalnya dari S1 mau S2, bayangan saya itu S2 mengerikan itu, riset itu mengerikan. Tapi setelah dijalani ya memang tidak sangat mudah, tapi juga tidak mengerikan juga. Kita semua itu kan punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Dan saya yakin kalau kita berusaha tentu ada jalannya gitu. Jadi buat teman-teman atau buat senior saya yang ada di Amikom, di manapun ya, yang udah lebih lama dan mempersiapkan, saya kira itu tadi, tidak perlu takut untuk mencoba. Itu aja. Itu tadi harapannya sangat berharga untuk kita ya, memotivasi, banyak kisah inspiratif dari Mas Arief, di mana baru lulus S2 udah langsung bisa dapat beasiswa S3. Jadi tadi tarik ulur lagi ke belakang ya teman-teman, bagi teman-teman yang masih proses S2 atau mungkin S1 ya Mas ya, tapi udah kepengen lanjut studi, itu bisa dicoba bahkan ketika lagi kuliah ya Mas, mendaftar dengan cara membuka website. Betul. Atau mungkin tadi ya rekomendasi universitas dan sebagainya.
Dan jangan lupa mentor tadi yang Mas Ya. Arif katakan. Kalau misalnya kita punya keinginan, alangkah baiknya keinginan atau kemauan kita ini didorong dengan arahan dari mentor biar makin matang lagi persiapan kita. Betul. Saya boleh nambahin satu? Boleh enggak? banget Mas Arif. Jadi sebenarnya walaupun terlihat saya baru apply 2024 Desember, kemudian diterima Juli, tapi sebenarnya perjalanan ini buat saya itu udah cukup lama. Oh, iya. Karena saya itu ketika lulus S1 2016, saya udah sempat daftar LPDP. LPDP waktu itu langsung gagal. Jadi 2017 saya daftar lagi juga belum. 2018 saya daftar lagi juga belum. Jadi saya LPDP itu total 4 kali saya gagal. Kemudian saya pernah daftar juga beasiswa yang lain, beberapa beasiswa juga belum berhasil. Yang ingin saya sampaikan bahwa memang kadang itu perjalanan kita tidak langsung berhasil di awal. Butuh waktu berapa tahun, berarti 10 tahun. Jadi saya daftar pertama kali saya tahu beasiswa, saya mencoba dapat beasiswa S2 waktu itu. Ternyata saya berhasil ketika saya daftar S3. Jadi menurut saya itu yang penting, artinya kadang kerja keras itu butuh waktu yang lama, tapi kalau kita konsisten dan ada mentor tadi, itu mungkin baru akan membuahkan hasil. Wah, itu baru terdengar ya hari jadi ya Mas. Udah mencoba LPDP dalam negeri sudah 4 kali, rezekinya diterima di luar negeri ya Mas ya. Ya, Dan begitu. jangan patah semangat untuk teman-teman dan para dosen lainnya yang ketika mau berkeinginan untuk S3, jangan patah semangat. Jika memang belum diterima tahun ini, bisa jadi diterima tahun depan dan seterusnya gitu. Betul. Oke Mas, satu pertanyaan lagi. Oke. Kira-kira Mas Arif sendiri 10 tahun ke depan Mas Arif bakal jadi kayak apa? Oke, pertanyaan yang susah sebenarnya. Tapi kalau 10 tahun tentu saya masih di sini. Saya punya target untuk berkarir jadi dosen. Kemudian untuk kalau kita hitung 10 tahun berarti 3 tahun lulus. Targetnya lulus 3 tahun lagi, kemudian 7 tahun berarti. Tentu harapannya saya bisa berkarir jadi dosen dengan yang produktif, yang menghasilkan riset, yang menghasilkan karya yang bisa perform. Kemudian ya mungkin kalau di dosen kan kita punya jenjang akademik, ada asisten ahli, lektor dan seterusnya. Ya saya ingin mengikuti alur yang ada gitu. Mungkin harapan buat anak ya, karena saya punya 10 tahun lagi saya pengen lihat anak saya juga anak saya bisa tumbuh besar, walaupun 3 tahun tanpa saya gitu, secara lokasi fisik jauh. Dan kemudian saya juga punya harapan agar nanti, karena istri saya juga dosen, jadi semoga istri saya juga bisa mengikuti. Amin. Wah, luar biasa sekali. Kita sudah bisa membayangkan 10 tahun ke depan Mas Arif seperti apa. Jika mimpinya menjadi dosen semoga terwujud. Kita nantikan tridharmanya mulai dari pengajarannya, penelitian yang keren-keren dan juga pengabdian masyarakatnya. Amin. Luar biasa sekali. Kalau gitu cukup sekian podcast kita kali ini. Oke. Kita akan kembali di sesi Amputcast berikutnya yang luar biasa. Terima kasih banyak untuk Ya, Mas Arif. thank Sukses you. selalu. Hati-hati di Jepang. Semoga karyanya makin luar biasa dari Jepang. Amin. Thank you. Baik, kalau gitu saya Dina pamit. Terima kasih banyak dan bye-bye.